Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah membahas tentang akhta'us shaimin, daftar kesalahan-kesalahan orang yang sedang berpuasa. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena salah satu di antara kajian yang penting untuk kita bahas adalah seputar masalah kekeliruan dan kesalahan. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, "Kanan nasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair." Masyarakat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan sunnah, tentang kebaikan. Apa yang bisa mendatangkan pahala, apa yang bisa mendatangkan ganjaran dan seterusnya. Wa sa'altuhu 'anil syarr. Tapi kalau aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ada bahaya apa saja yang harus dihindari. Kenapa beliau lebih sering bertanya tentang keburukan? Makhafatan ayyudrikani. Karena khawatir nanti saya terjerumus ke dalamnya. Sehingga bagian dari yang dilakukan oleh para ulama adalah mereka mengumpulkan praktek kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, termasuk dalam kesalahan keseharian. Di antara yang bisa kita lihat adalah kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kitab yang berisi kumpulan kesalahan-kesalahan orang yang sedang salat. Karya Syekh Masyhur Al-Salman. Kemudian kita juga menjumpai ada beberapa kitab kesalahan masyarakat secara umum. Seperti Masail Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Al-Kabair karya Az-Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar. Demikian pula Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang kesalahan ketika Ramadan dan ketika berpuasa. Karena saya kira jarang sekali di antara para da'i atau para narasumber yang mengangkat tema seperti ini. Kalau fikih tentang masalah puasa, insya Allah sudah cukup banyak. Baik, walhamdulillah ada sebuah artikel yang dikumpulkan oleh Darul Qasim. Dan artikel itu cukup bagus, mengumpulkan aneka kesalahan yang sering terjadi di tengah kaum muslimin. Kita akan lihat artikel tersebut. Akhta'us shaimin, daftar kesalahan orang yang berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyil huda war rahmah. Afdalu man shama wa qama wa dzakarallaha ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Selanjutnya, setelah menyampaikan pengantar, beliau menyebutkan selanjutnya. Fahadhihi jumlatun minal akhta'. Berikut ini adalah daftar kesalahan allati yaqa'u fiha ba'dus shaimin was shaimat, yang dilakukan oleh sebagian orang yang berpuasa, baik laki maupun perempuan. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Rajina minallah, kami berharap kepada Allah, ayyan fa'a biha qari'uha wa jami'uha wa man 'ana 'ala nashriha wa tiba'atiha. Semoga Allah memberikan manfaat untuk risalah yang kecil ini, baik bagi pembacanya, bagi yang menulisnya, dan bagi yang menyebarkan risalah ini, serta yang mencetaknya. Kita akan sebutkan beberapa kesalahan, dan di sini penulis menyebutkan ada 40. Dan mohon maaf karena tadi telat, kita punya keterbatasan waktu, mungkin akan kita selesaikan semoga bisa dalam 2 kali pertemuan. Yang pertama, istiqbalu ba'dil muslimin di hadha syahr al-karim. Kaum muslimin menyambut bulan yang mulia ini bil mubalagha fi syira'il at'imah. Boros dalam belanja makanan. Wal masyrubat, atau aneka minuman, dengan bikimiyatil ha'ilah, dengan nilai yang mahal. Badalan minal isti'dad lit ta'ah wal iqtisad wa musyarakatil fuqara wal masakin. Sebaliknya, mereka tidak persiapan untuk berbuat taat, berhemat,
atau menyamai kaum fuqara dan masakin. Sehingga kalau orang bilang bahwa puasa itu salah satu di antara hikmahnya adalah agar orang bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang nggak mampu. Tapi nampaknya suasana itu tidak kita jumpai bagi mereka yang ketika puasa penuh dengan fasilitas. Makanan lengkap, minuman banyak, bahkan bisa jadi lebih mewah dibandingkan di luar Ramadan. Maka ketika orang kaya berpuasa, nampaknya justru tidak kelihatan dia sebagai orang yang menyamai kondisi orang fakir miskin. Karena dia memenuhi kebutuhan makan dan minumnya melebihi ketika di luar bulan Ramadan. Belanja tidak dilarang, tapi berlebihan jelas dilarang. Sehingga kalau ada orang yang menghidangkan makanan berbuka berlebihan, maka ini masuk dalam kategori pemborosan. Baik, yang lebih penting untuk kita lakukan seharusnya adalah al-isti'dad, persiapan ibadahnya. Itu yang lebih penting. Tapi masyarakat kita lebih menyiapkan fisik daripada persiapan ibadah. Sehingga saat Ramadan, kebutuhan apa saja dipenuhi, kebutuhan materi, ya. Makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Lebih dominan memenuhi kebutuhan fisik daripada kebutuhan ibadah. Terus untuk persiapan ibadah bagaimana? Persiapan ibadah ya seharusnya dilakukan dengan cara pemanasan ketika bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban itu digelari oleh para ulama dengan Syahrul Qurra. Syahrul Sya'ban huwa Syahrul Qurra. Sebagaimana ada sebuah pernyataan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan Al-Qurra. Siapakah Al-Qurra? Al-Qurra adalah para pembaca Al-Quran. Ini sebagaimana kata Salamah bin Suhail. Wa qala Salamah ibnu Suhail. Kata Salamah bin Suhail, Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Mana tadi ada pernyataan dari Salamah bin Suhail. Bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Karena ketika bulan Sya'ban itu berlangsung, maka mereka, para qurra, bersungguh-sungguh untuk membaca Quran lebih maksimal. Nah, ini kalimatnya. Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Ya, ini perkataan Salamah bin Suhail. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca, para ahli dalam baca Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Sehingga dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, maka insya Allah nanti ketika bulan Ramadan akan lebih ringan untuk menghafalkan Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, kesalahan berikutnya. Yang kedua, ta'jilus suhur wa huwa ma yaqa'u min ba'dis sha'imin. Wa hadha fihi tafritu ajri kathirin lianna sunnata fi dhalika ayu akhiral muslimu suhurahu liyadfara bil ajril mutarattib ala dhalika liktidaihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu menyegerakan sahur. Sahurnya terlalu awal. Yang ini dilakukan oleh sebagian orang yang puasa sehingga dia menyia-nyiakan pahala besar, yaitu menyesuaikan diri dengan sunnah. Karena sunnahnya seharusnya seorang muslim itu mengakhirkan sahurnya agar dia bisa mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah ini. Meniru Nabi SAW. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, Nabi SAW suka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ada pertanyaan begini ya. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh kaum muslimin, ini anggaplah rentang puasa. Subuh, maghrib. Ini kan rentang puasa. Baik. Nabi SAW pernah mengatakan, Ma yazalun nasu bi khairin ma'ajjalal fitrah. Manusia akan mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka.
Saya sempat bertanya-tanya, apa sih efeknya kalau orang itu menambah waktu berbuka beberapa saat? Anggaplah misalnya 15 menit. 15 menit. Dia berbuka 15 menit setelah maghrib. Sehingga dia berbuka di sini. Maghribnya ada di sini. Apa sih pengaruhnya? Sisi madharatnya kalau orang itu menunda berbuka 15 menit. Kok sampai Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairin, manusia akan mendapatkan kebaikan ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Berikut hadisnya ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia akan mendapatkan kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Apa sih sisi madharatnya kalau orang itu menunda? Anggaplah misalnya 15 menit aja. Sehingga seluruh kaum muslimin di dunia menunda itu. Pokoknya jangan berbuka kecuali 15 menit setelah adzan maghrib misalnya. Kok sampai beliau mengatakan apabila tepat waktu orang bisa mendapatkan banyak kebaikan. Saya sempat berpikir seperti itu. Kenapa kok tepat waktu itu bisa mendatangkan kebaikan? Ini kan cuman menunda berbuka ya, bukan menunda sholat. Kalau menunda sholat atau menunda pembayaran zakat mungkin ya, karena itu kaitannya dengan ibadah. Tapi ini menunda berbuka. Kenapa sampai orang bisa mendapatkan kebaikan dengan tidak menunda berbuka? Jawabannya adalah masalah kedisiplinan. Wallahu a'lam. Disiplin ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Di sebagian perusahaan, ketika orang itu bekerja, waktunya masuk. Waktunya istirahat, mesin mati. Waktunya pulang, mesin mati. Dan perusahaan lebih senang ketika karyawannya ini tepat waktu. Sehingga jangan sampai kemudian karyawannya masuk telat, nanti nambahi di belakang. Bagi perusahaan itu tidak suka. Perusahaan lebih senang masuknya seragam, pulangnya seragam. Dan semuanya tepat waktu. Kenapa? Ya, mereka perhitungan dalam masalah waktu. Jam sekian, satpam sudah harus pulang, ini sudah harus ditutup agar tidak ada waktu ekstra untuk para security, dan seterusnya. Bisa jadi salah satu pertimbangannya itu. Baik, itu kan manusia, Pak, betul. Dan kaum muslimin diajari untuk itu. Lakukan dengan tepat waktu. Waktunya puasa. Waktunya berbuka. Ketepatan waktu itulah yang menjadi nilai lebih karena seseorang menyesuaikan dengan batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketepatan waktu ini menyesuaikan dengan batasan yang Allah berikan. Apa batasan yang Allah berikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa, "Tsumma atimmus siyam." Lalu sempurnakanlah puasa ilal lail sampai waktu malam. Ini seperti yang Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail." Ini menjelaskan batasan. Sehingga kalau Anda tepat waktu ketika puasa, waktunya sahur. Sehingga jangan terlalu maju sahurnya. Jam 2 sudah makan. Terus habis itu ngapain? Tidur. Sampai subuh. Udah subuh bablas kalian. Yang penting kan tadi sudah makan.
Ya, Anda tidak tepat waktu ini. Masih ada rentang untuk makan, Anda tinggalkan kesempatan itu, Anda makannya jauh sebelum masuk subuh. Sebaliknya, waktunya berbuka. Ketepatan waktu itu adalah menyesuaikan dengan Al-Baqarah ayat 187. Dan disiplin seperti ini sesuai Al-Quran. Ya. Menyesuaikan dengan batasan yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan dengan masalah ketepatan waktu. Baik, selanjutnya. Dan perlu untuk diperhatikan bahwasanya definisi sahur, ya, as-suhur, jadi ada istilah al-ashar. Al-ashar itu artinya waktu sahur. Waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu definisinya adalah Qubailus subhi. Qubail as-subh. Mepet subuh. Sahur itu mepet subuh. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang makan jauh sebelum subuh, tidak dihitung sahur. Dan oleh karena itu dia tidak mendapatkan pahala sahur. Padahal Nabi SAW mengatakan as-sahuru barakah. Sahur itu sumber keberkahan. Salah satu di antara yang diberkahi. Baik, maka kalau sahur lakukan mepet qubail subh, mepet subuh. Yang ketiga, anna ba'das sha'imin wa minal akhta' anna ba'das sha'imin la yabitun niyyata lis-siyam. Fa idza 'alima as-sha'im bi dukhuli syahri Ramadan wajaba 'alaihi tabyitu niyyatihi bis-siyam. Sebagian orang yang puasa, dia tidak memiliki niat puasa di malam hari. Ketika orang yang puasa itu tahu kalau ini sudah masuk bulan Ramadan, maka dia wajib untuk memiliki niat berpuasa di malam hari. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Wa qauluhu, dan Nabi SAW mengatakan, "Man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum punya niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Baik, ini masalah niat. Jadi begini. Niat puasa ada dua. Yang pertama untuk puasa sunnah. Ini boleh diniatkan sebelum zuhur. Selama sebelum zuhur boleh. Dengan syarat belum makan minum. Untuk niat puasa sunnah. Yang kedua untuk niat puasa wajib. Puasa wajib itu biasa puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa apa lagi yang wajib, atau puasa nadar. Baik. Untuk niat puasa wajib maka harus sudah ada sebelum subuh. Harus sudah niat sebelum subuh. Sehingga sebelum masuk waktu subuh, orang itu harus sudah punya niat. Niat itu apa sih, Pak? Kesengajaan untuk berbuat. Dan setiap orang yang mau beramal pasti dia punya niat. Setiap orang yang mau beramal pasti dia punya niat.
Karena itu inti dari niat adalah al-ilmu, tahu, sengaja. Sebagaimana Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu huwan niyah. Ilmu itulah niat. Sehingga kalau orang tahu, nanti saya mau berbuat apa, berarti sebenarnya dia sudah punya niat. Oleh karena itu kalau dia sudah punya keinginan, besok saya mau puasa, maka berarti dia sudah punya niat. Dan apabila dia masih ragu malam harinya, besok puasa enggak ya, besok puasa enggak, ragu itu selalu bertahan sampai subuh. Belum menentukan puasa atau tidak. Kalau belum menentukan puasa atau tidak, berarti dia belum punya niat. Nah, kejadian yang cukup sering terjadi adalah ada orang yang mau qadha puasa ya. Ibu-ibu misalnya kemarin punya utang puasa Ramadan sekian hari. Lalu mau diqadha. Saat mau diqadha, malamnya itu dia bingung. Qadha enggak, qadha enggak, qadha enggak. Puasa enggak, puasa enggak, puasa. Sampai subuh masih bingung. Ketika sudah masuk waktu subuh kok dia masih bingung, berarti dia belum punya niat qadha. Karena dia belum punya niat qadha, maka tidak boleh melakukan qadha dalam hal ini, meskipun dia boleh melakukan puasa sunnah. Wallahu alam. Sehingga kalau nanti misalnya ada pengumuman sidang isbat dari pemerintah bahwa Ramadan tanggal 1 jatuh di hari sekian, bertepatan dengan tanggal sekian Maret misalnya, maka malam hari kita tahu informasi itu, di malam itu kita harus punya niat untuk berpuasa. Selanjutnya, wa 'alal aksi min dalika al-ba'du yatalaffadhun niyah. Sebaliknya orang melafalkan niat. Dan ini termasuk kesalahan, namun cukup dia punya keinginan untuk berniat puasa di malam hari. Tidak perlu dilafalkan. Fi nafsihi, dia menyimpan niat itu pada dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wat takallumu bin niyyah laisa wajiban bi ijma'in minal muslimin. Fa'amatul muslimin innama yasumuna bin niyyah wa shaumuhum sahih." Melafalkan niat tidak wajib dengan ijma' kaum muslimin. Dan seluruh kaum muslimin mereka berpuasa dengan niat dan puasanya sahih, puasanya sah. Artinya niat itu ada dalam hati. Baik. Ijma' ulama bahwa dalam berniat tidak disyaratkan harus dilafalkan. Ulama ijma'. Sebab tempat niat itu di hati. Sedangkan lisan itu melafalkan niat, bukan tempat niat. Jadi kalau kita bercerita tentang masalah niat berkaitan dengan melafalkan, baik, atau posisi niat. Posisi niat itu di hati. Dengan sepakat ulama. Ulama sepakat yang namanya niat itu ada di hati. Dan bukan di lisan. Dan melafalkan niat ini bukan syarat. Bukan syarat niat. Artinya kalau orang berniat tapi tidak dilafalkan, sah nggak niatnya? Jawabannya sah dengan ijma' ulama. Niat tidak harus dilafalkan dengan ijma' ulama. Baik. Coba saya bawakan keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Afwan. Berarti di sini. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Beliau mengatakan,
lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah wala Syafi'i. Tidak ada seorang pun di antara ulama 4 madhab, tidak pula Asy-Syafi'i dan yang lainnya, yang mengatakan disyaratkan melafalkan niat. Wa innaman niyatu mahalluha al-qalbu bittifaqihim. Niat itu tempatnya berada di hati dengan sepakat ulama. Jadi para ulama mengatakan tidak ada syarat melafalkan niat, tidak ada. Sudah? Bukan syarat niat. Tapi kalau kita bicara hukum, bolehkah niat itu dilafalkan? Bolehkah niat itu dilafalkan? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang itu untuk melafalkan niat. Kalau kita bicara yang sesuai sunnah tidak dilafalkan. Kalau kita bicara ijma, ulama ijma niat tidak harus dilafalkan. Tapi kalau kita bicara hukum boleh atau tidak, ada dua pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kesalahan yang keempat, ta'ammudus syurbi athna'a adzanil fajri. Sengaja minum padahal sudah terdengar adzan subuh. Sengaja minum padahal sudah terdengar adzan subuh. Wa hadza bi fi'lihi qad afsada shaumahu khassan idza kana al-mu'adzinu daqiqan fi tauqiti lil adzan. Dan perbuatan ini bisa menyebabkan puasa seseorang jadi batal apabila muadzin itu tepat waktu untuk adzan. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, adzan untuk salat subuh imma ayyakuna ba'da tulu'il fajri. Ada yang dilakukan setelah terbit fajar, au qablahu, dan ada yang dilakukan sebelum terbit fajar. Fa in kana ba'da tulu'il fajri, jika adzannya setelah terbit fajar, maka wajib bagi setiap muslim untuk tahan diri dengan mendengarkan adzan tadi. Begitu dia dengar adzan, tahan, sudah jangan makan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Bilal itu adzan di waktu malam, maka silahkan kalian makan minum sampai kalian mendengar adzan ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatul al-fajru. Ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan sampai terbit fajar. Lalu kata Syekh Utsaimin, fa in kunta ta'lamu anna hadzal mu'adzina la yu'adzinu illa idza tala'a al-fajru fa amsik bi mujarradi adzanihi. Kalau Anda mengetahui bahwasanya muadzin itu tidaklah adzan kecuali setelah terbit fajar, maka jangan makan. Jangan makan, jangan minum. Tahan diri ya. Baik. Dan ini cukup banyak di masyarakat. Mereka melakukan pelanggaran di mana sudah adzan tapi masih makan. Padahal itu sudah masuk waktu subuh. Kecuali, Allahumma illa, kecuali dalam posisi ketika Anda masih ragu. Ragu gimana, Pak? Saya ragu apakah sudah subuh atau belum. Ya, kok bisa? Subuhnya jam berapa? Di sini adzan jam 4:30, sudah adzan. Dan saya sampai jam 5:30 masih ragu apakah subuh atau belum. Wah, kalau kayak gini kebangetan ya. Jam 5 masih ragu, ini juga kebablasan. Keraguan itu paling-paling cuman selisih 10 menit, 15 menit. Kalau sampai setengah jam itu bukan keraguan, itu memanfaatkan kesempatan. Baik. Kalau Anda ragu, lalu Anda makan atau minum, silahkan. Misalnya Anda punya kalender jadwal sholat abadi dan itu yang dipakai di masjid, sudah adzan. Tapi Anda masih ragu, subuh kayaknya belum. Ya, kemudian Anda ru'yah. Dilakukan ru'yah, melihat langsung ke arah fajar. Ternyata nggak nemu. Ya.
maka Anda bisa apa? Silahkan makan dan minum. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 187, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam. Minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Yaitu ketika terbit fajar. Baik, nah saat fajar itu terbit, maka benang putih seperti di atas benang hitam. Tulu'ul fajri. Coba kita lihat. Nah, ada nggak? Benang putih di atas benang hitam. Ya, rata-rata kalau seperti ini sudah mendekati terbit matahari gambarnya. Ini fajar kadhib, ya, yang disebut oleh para ulama seperti ekor rubah. Fajar kadhib seperti ini. Nah, fajar shadiq itu membentang. Seperti ada benang putih di atas benang hitam. Minal fajri, ketika terbit fajar. Sehingga masih gelap, tapi sudah ada titik terang. Dan saya pernah melihat itu di atas pesawat, itu bisa lihat, ya. Di gunung, sekali saya pernah naik gunung, bisa melihat titik fajar. Seperti garis. Baik. Nah, ini contohnya, ini benang putih di atas benang hitam. Wallahu alam. Tayyib. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma masuk ke sumur Zam-Zam. Dan sumur Zam-Zam itu dulu di bawah. Ini Ka'bah. Ya. Nah, sumur Zam-Zam itu jaraknya kurang lebih, ini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Ya. Yang ini sumur Zam-Zam. Jaraknya itu kurang lebih 21 meter. Atau 20-an meter, ya. Mungkin 21 atau 24 sekitar itu. Ya. Ini sumur Zam-Zam. Dan dulu orang kalau mau masuk ke sumur Zam-Zam harus turun. Turun, di sini sumurnya. Nah, satu ketika Ibnu Umar masuk ke tempat itu, sampai ke bibir sumur ngambil air. Nah, di atas ini ada orang. Di atas ada orang. Ada 2 orang. Ditanya sama Ibnu Umar, sudah terbit fajar belum? Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan tidak. 01. Yang satu bilang sudah, yang satu bilang belum. Terus gimana? Beliau minum. Loh, kenapa? Karena masih ragu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, hatta yatabayyan, sampai jelas lakum, bagi kalian. Karena kelafatnya hatta yatabayyan, coba dilihat di setelah baris basyiruhunna, di bawahnya setelah baris basyiruhunna adalah hatta yatabayyan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian ada garis putih di atas, ada benang putih di atas benang hitam. Sehingga ketika 2 orang tadi, yang satu bilang sudah, yang satu bilang belum, Ibnu Umar minum.
berarti belum, karena masih ragu. Kita lanjutkan. Wa min al-akhta, dan di antara kesalahan orang yang berpuasa adalah adamu imsaki man lam ya'lam bidukhuli syahr Ramadan ka'ayyakuna musafiran au na'ima au ghaira dhalika minal asbabil lati tahulu bainahu wa baina ma'rifati dukhuli syahri wa hadha khata'un minhu. Ada orang yang tidak menahan diri meninggalkan makan minum ketika dia tahu sudah masuk, karena dia tidak tahu masuknya bulan Ramadan. Akhirnya dia tetap makan, dia tetap minum. Kasusnya seperti ini. Maksud yang disampaikan oleh penulis kayak gini ya. Ada orang punya udzur syar'i sehingga dia nggak tahu kalau sebenarnya itu sudah masuk 1 Ramadan. Dan saya pernah menjumpai kayak gini, kampungnya memang agak pelosok, di zaman belum ada HP seperti saat ini, belum ada smartphone. Adanya telepon duduk. Telepon duduk ada. Smartphone tidak ada. Nah, dalam posisi itu, ada satu kampung, mereka belum mendapatkan info kalau di hari itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Saya datang ke kampung itu dalam posisi saya berpuasa 1 Ramadan, dan mereka nggak ada yang puasa. Kenapa? Mereka bilang, kami nggak tahu kalau ini masuk 1 Ramadan. Di zaman itu, dan waktu itu saya masih SMA ya. Maka kalau terjadi demikian, dia baru tahu kalau itu masuk 1 Ramadan siang hari, apa yang harus dilakukan? Sisa waktunya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Loh kenapa? Kan dia nggak puasa. Karena ketika itu ya, menghormati bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Nabi SAW mengutus seseorang untuk mengumumkan di tengah masyarakat bahwa hari Asyura harus puasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna man akala falyutim au falyasum wa man lam ya'kul fala ya'kul. Nabi SAW bersabda, siapa yang sudah sahur, silahkan disempurnakan puasanya. Dan siapa yang belum makan, maka jangan makan. Wa man lam ya'kul fala ya'kul. Kalau yang belum makan, jangan makan. Maksudnya gimana? Bagi yang sudah berpuasa saat tanggal 10 Muharram, bagi yang nggak ngeh puasa, sehingga dia makan ketika itu, sudah sarapan, maka wajib dia tinggalkan. Kenapa wajib dia tinggalkan? Menghormati bulan Ramadan. Jadi dia nggak boleh makan minum di sembarang tempat. Wanita haid tidak puasa, tapi dia tidak boleh makan minum di sembarang tempat. Dalam rangka apa? Menghormati bulan Ramadan. Kalau kemarin sempat muncul istilah hormati orang yang tidak puasa, udahlah, kita tidak membandingkan antara yang puasa dan yang tidak puasa, tapi kita bandingkan. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hormati orang yang menjalankan aturan Allah. Baik, selanjutnya wa minal akhta, di antara bentuk kesalahan yang lain adalah jahlul ba'di bi fadli syahri Ramadan. Sebagian orang tidak begitu paham tentang nilai keutamaan bulan Ramadan. Maka mereka pun menyambut bulan Ramadan sebagaimana bulan yang lain. Dan ini kekeliruan. Sebab terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, wa sulsilatis syayatin, dan setannya dirantai. Dan ada banyak sekali hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Wallahu alam. Baik. Satu lagi ya. Kesalahan yang ketujuh,
Sebagian orang ketika di malam hari, yang itu merupakan hari pertama Ramadan, dia tidak sholat tarawih. Dan itu kesalahan. Fa innahu bimujarradi ru'yatil hilal yakunul muslim qad dakhala fi awwali lailatin min layali Ramadan. Begitu sudah melihat hilal, maka seorang muslim telah masuk malam pertama bulan Ramadan. Dan bagian dari sunnah adalah kerjakan sholat tarawih bersama jamaah kaum muslimin di masjid pada malam itu, agar mereka bisa lebih persiapan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.